Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas bersama tentang hukum perkawinan pada masa Orde Lama. Maksud Orde Lama di sini adalah selama pemerintahan Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Undang-undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah merdeka pada masa Orde Lama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Undang-undang ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yakni Undang-Undang tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari STBL Nomor 198 Tahun 1895 dan sebagai pengganti dari Hoelij Ordonansi STBL nomor 348 tahun 1929, Jo STBL nomor 46 tahun 1931, dan Forten Landes Hoelij Ordonansi STBL nomor 98 tahun 1933. Aulawi mencatat, seyogianya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Tetapi karena keadaan belum memungkinkan untuk diberlakukan, maka hanya diberlakukan untuk Jawa dan Madura. Kemudian diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 1954 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 yang isinya memperlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 di seluruh Indonesia. Dengan ungkapan lain, oleh Ahmad Rustandi, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 memperoleh persetujuan dari DPR untuk diperlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 1954. Dengan demikian, secara umum ditulis ada dua tahapan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yakni 1. Tanggal 1 Februari 1947 untuk wilayah Jawa dan Madura, dan 2. Tanggal 2 November 1954 untuk wilayah lainnya. Namun Wirjono menulis 3 tahapan. Pertama, pada tanggal 1 Februari 1947 berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 bagi Jawa dan Madura berdasar penetapan Menteri Agama tanggal 21 Januari 1947. Kedua, bagi Sumatera berlaku tanggal 16 Juni 1949 berdasar ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 14 Juni 1949 nomor 1 garis miring PDRI garis miring KA. Ketiga, bagi wilayah-wilayah lainnya tanggal 2 November 1954 berdasar Undang-Undang tanggal 26 Oktober 1954 nomor 32 tahun 1954. Karena itu, penyebutan dua tahapan barangkali hanya untuk mempermudah berdasarkan undang-undang. Adapun isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 terdiri dari 7 pasal yang secara umum hanya membuat 2 hal. Pertama, keharusan pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk. Kedua, penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk. Dari pasal-pasal yang ada, seperti dicatat Aulawi, secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk,
yang berarti hanya menyangkut hukum acara, bukan materi hukum perkawinan. Tetapi dengan adanya fungsi mengawasi perkawinan, tugas pegawai PPN juga menilai apakah ada hal-hal yang menghalangi atau larangan dilangsungkannya perkawinan, yang berarti juga termasuk materi hukum perkawinan. Demikian kata Aulawi. Perlu pula dicatat bahwa ada kebijaksanaan lain yang muncul di awal kemerdekaan Republik Indonesia yang diyakini sebagai penghargaan kepada Muslim, yakni adanya penetapan nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 perihal perpindahan Mahkamah Islam Tinggi yang dahulu berada di Departemen Kehakiman dialihkan kepada Departemen Agama. Demikian juga ada maklumat pemerintah nomor 2 tanggal 23 April 1946 kewenangan menyangkut penghulu Landrad, penghulu, anggota Rad Agama, dan pejabat lain yang dahulu pada residen dan bupati diserahkan kepada Menteri Agama. Meskipun undang-undang yang lahir pada masa Orde Lama tidak banyak, tetapi undang-undang yang lahir di masa Orla ini juga di masa Orde Baru merupakan kelanjutan dan respon terhadap tuntutan yang muncul di masa Orde Lama. Untuk melihat lebih rinci tuntutan yang muncul di masa Orde Lama agar Indonesia mempunyai undang-undang perkawinan dapat digambarkan sebagai berikut. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang pertama yang berisi materi perkawinan. Namun harus dicatat, meskipun lahirnya materi undang-undang perkawinan baru tahun 1974, tetapi masyarakat Indonesia telah lama menginginkan adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Seperti dicatat sebelumnya, keinginan ini misalnya tercermin dalam tuntutan beberapa organisasi, khususnya organisasi-organisasi wanita yang sampai membicarakannya di Dewan Rakyat atau Polskrad. Demikian juga jauh sebelumnya, Raden Ajeng Kartini 1879-1904 di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau, Sumatera Barat adalah tokoh yang telah lama mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami, dan talak. Pada kasus yang lebih khusus tentang poligami, Putri Islam Indonesia bekerja sama dengan Persaudaraan Istri, Persatuan Istri, dan Wanita Sejati dalam sebuah pertemuan pada tanggal 13 Oktober 1929 di Bandung, membuat ketetapan tentang larangan poligami. Pertemuan di Bandung ini membicarakan dua hal pokok, yakni poligami dan pelacuran. Sejalan dengan itu, pada bulan Juni 1931 di Jakarta, Kongres Istri Sedar memperkuat resolusi larangan poligami yang ditetapkan beberapa organisasi wanita dan ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1929. Bahkan lahirnya BP4, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, pada tahun 1950-an, itu pun didorong oleh akibat-akibat negatif dari perkawinan yang secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 faktor, yakni praktek perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak-anak, terjadinya perceraian yang semena-mena yaitu talak, dan poligami yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, angka perceraian menjadi cukup tinggi, yakni 50-60% dari angka perkawinan. Akibat selanjutnya dari angka perceraian yang tinggi ini adalah banyak anak-anak dan istri atau mantan istri yang terlantar. Maka tugas BP4 adalah membantu menyelesaikan agar para mantan istri dan anak-anak yang ditinggal suami atau ayah mempunyai status hukum yang jelas. Sebagai respon positif terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, secara resmi pemerintah Indonesia merintis terbentuknya Undang-Undang tentang Perkawinan tahun 1950
dengan membentuk sebuah panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan, talak dan rujuk dengan keluarnya surat keputusan Menteri Agama nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950. Panitia ini bertugas meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun rancangan undang-undang atau RUU yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa tahun setelah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan baru, panitia yang diketuai oleh Mr. Teku Muhammad Hasan ini dapat menyelesaikan sebuah rancangan undang-undang dimaksud. Sayangnya, rancangan yang pernah diajukan ke DPR oleh pemerintah pada tahun 1958 tidak sempat menjadi undang-undang karena DPR ketika itu menjadi beku setelah adanya dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Tanggal 1 April 1961 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. M. Muhammad Nur Purwosucipto. Menurut catatan Zaini Ahmad Nur, sampai tahun 1954, panitia yang diketuai oleh Mr. Teku Muhammad Hasan ini telah berhasil menyusun 3 rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum sebagai RUU pokok, RUU Pernikahan untuk umat Islam, dan RUU Perkawinan untuk umat Kristen. Dengan penyempurnaan isi RUU Pernikahan umat Islam tersebut pada tahun 1958, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Ilyas memperoleh persetujuan kabinet untuk mengajukan RUU tersebut ke parlemen. Pertimbangannya adalah mendahulukan pemenuhan kebutuhan bagi umat Islam yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia. Namun pada masa sidang DPR oleh Nyonya Sumantri dan kawan-kawan dari fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU perkawinan yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum dari panitia di atas. Munculnya RUU ini menunjukkan adanya keretakan di antara 2 partai pendukung utama kabinet, yaitu PNI dan NU. Ini juga menunjukkan keretakan di tubuh pemerintah antara Departemen Agama sebagai unsur NU dan Departemen Kehakiman sebagai unsur PNI. Meskipun dibentuk panitia ad hoc yang anggotanya terdiri dari pemerintah dan 2 unsur yang berbeda, tetapi panitia ini tidak pernah menemukan jalan keluar. Penting dicatat bahwa antara tahun 1960 dan 1963 tercatat 3 kali pertemuan yang juga membicarakan masalah hukum perkawinan dan perundang-undangannya, yaitu 1. Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga yang diadakan oleh Departemen Sosial tahun 1960. 2. Konferensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian atau BP4, pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Agama tahun 1963. Ketiga, Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia atau Persahi pada tahun 1963. Demikian teman-teman bahasan kita tentang hukum perkawinan pada masa Orde Lama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.